Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat YouTube Sulfaatilah dimanapun Anda berada, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan jasmani, ruhani, dan sehat ekonomi. Selalu diberi keberkahan umur, dimurahkan segala rezekinya, lunas semua amanahnya, serta dimudahkan segala urusan dunia sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tausiah dari Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid, pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Ponpes Kedung Lo, Kota Kediri. Mari kita ikuti tausiahnya. Buturuki fi akhir zaman kasratul istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling dekat menuju Allah SWT di zaman akhir adalah istighfar. Karena manusia itu banyak dosa, terutama dosa hati bagi orang yang khos. Bagi am seperti kita ya dosa maksiat, salah kredor dan sebagainya. Bagi orang khos, lali itu sudah dosa. Lali kepada Allah dosa. Kalau lali itu dia sudah tidak ingat pada Allah, otomatis tidak lillah dan billah. Maka istighfar, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat. Li'anha tu'radu, karena selawat itu tu'radu, dihaturkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini ada umatmu yang membaca selawat, yang ingin usul kepadamu. Fayusallillahil musalli, kemudian Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca selawat ketiganya. Mahajatuka ya umati, apa hajatmu? Fa'idha hajat dunya, Rasulullah berdoa untuk dunia. Wa idha hajatul akhirah, Rasulullah berdoa untuk akhirat. Ini ittifaq. Maka Bayi Majid mengajak dengan sholawat. Maka alhamdulillah amal sholat wahidah saat dibaca, kalau terus hatinya makin tenang, makin mudah ingat kepada Allah SWT, makin mudah lillah dan billah. Dan alhamdulillah mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan dengan serius, insya Allah bahkan hanya ya Sayyidi ya Rasulullah diijabahi ketenangan hati. Bahkan apabila ada hajat-hajat duniawiyah, apa itu penyakit, apa itu rumah tangga, apa itu ekonomi, ijabah. Maka mengapa rahasianya? Fatwa Hidayah dengan relatif pendek, pengamalnya cepat sekali. Ini saya buka. Wahidah itu paling baru, paling muda, baru sekarang 53 tahun. NU itu tahun 26, Muhammadiyah tahun 12. Ya, Syarikat Islam tahun 12. SDI tahun 8 ya, saya lupa. Muhammadiyah tahun 12. Mengapa? Karena ini menawarkan suatu menawarkan kepentingan. Jadi mau ngajak orang ini, jangan memberikan satu hanya janji-janji saja, tapi menawarkan sebuah kepentingan realita. Insya Allah ini sistem dakwah yang paling efektif. Seperti kata Pak Edi, kita harus memberikan betul-betul kepada umat apa janji Pak Edi nanti sebagai bupati. Itu nanti yang diharapkan. Begitu dakwah. Dan kita umumnya hanya menyampaikan. Kata orang-orang yang masih nakal, anggap Pak Yai dendeni tok warga rokok itu. Butuhku enggak itu. Apalagi kalau misalnya maafnya aja, dunia pelacuran. Kamu jangan melacur. Aku mangan tuh bagaimana? Enggak boleh. Dia enggak berkata itu. Maka tidak ada satu nabi pun yang tidak diberi mukjizat. Lek nabi tenan cuma dendenin rokok.
mbok emeng swarga, butuh kuwi saiki. Nah itu. Maka Rasul berdoa. Karena ijabahnya halal. Kebutuhannya terijabahi. Insya Allah dengan cara ini mudah. Dan alhamdulillah kita semua merasakan malam itu ya. Butuh apa ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Maka Pak Edi dan saya, ya Sayyidi Pak Edi. Pak Ibu Endah katakan, ya mau caca ya Sayyidi ya Rasulullah. Tariqul Khar datang saya ya Sayyidi. Emil Darda ya Sayyidi. Arifin ya Sayyidi. Pak Erin Bitar ya Sayyidi. Nah, itu alhamdulillah banyak yang jadi dan sebagainya. Nah, kita semua merasakan. Tapi kadang-kadang kita dimanja oleh Allah. Satu saat kita dicoba oleh Allah. Supaya apa? Supaya kembali. Luharal fasadu fil barri wal bahr. Telah datang kerusakan, bencana alam dari laut, dari udara, dari tanah berupa lindu, tsunami. Ini semua ada akibat kita yang melupakan kepada Allah, berpaling dari Allah. Ya. Itu ada di Quran. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kesesatan, keserutan masalah kehidupannya. Berpaling dalam arti bahasa mengok, mungkuri kepada Allah, arti bahasa. Tapi karena ini bukan hubungan kita sama manusia, berpaling tafsirnya tidak. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, meninggalkan apa yang dituntunkan Rasulullah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah tafsir an-dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ini bagi masyarakat apa? Bagi orang khas lupa itu sudah a'rada an-dzikri, berpaling dari Tuhan. Yang asalnya ingat Allah menjadi ingat yang lain. Asal melihat Allah, hadir hatinya pada Allah, hadir yang lain. Ini a'rad an dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ingat hati, ya ingat hati. Ingat fi'liyah, ya dia ibadah. Ingat ada ikat qauliyah, ya dia zikir Allah Allah Allah. Niki ingat aqwaliyah atau qauliyah. Ingat qalbiyah, hatinya terus zikir sirri, ya. Bahkan zikir qalbi. Ingat af'aliyah, dia ibadah pada Allah. Dia sholat, dia mujahadah. Ingat ada tiga. Ikat af'aliyah, ingat qalbiyah, ingat aqwaliyah. Yang bagus tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Nah, tiga-tiganya di lahiriah melakukan ibadah. Lisannya juga berzikir, bahkan membaca tadarus mujahadah, ya. Hatinya juga ingat. Barang siapa yang betul-betul melakukan tiga ini akan dibukakan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu, Allah akan menjadikan dia makhraja, terbebas dari kesulitan-kesulitan baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki. Rezeki itu pemberian, bukan hanya uang aja, enggak. Kita kalau rezeki konotasinya makan, minum, pakaian. Rezeki itu semua anugerah dari Allah, itu rezeki. Rezeki ilmu, rezeki ketentraman, rezeki kekayaan, rezeki jabatan tadi. Ini rezeki semua. Karena rezeki itu peparing dari Allah. Bayar zubhu, dan Allah akan memberi rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dapat disangka-sangka. Maka apabila betul-betul insyaallah, kadang-kadang kita mau seperti gagal, ternyata Allah memberikan jalan itu min haitsu la yahtasib. Para hadirin yang berhormati, jadi mujahadah itu konteksnya sangat luas sekali. Dari kita ingat lillah dan billah,
itu akan terbuka semuanya, karena orang lillah dan billah itu hatinya senantiasa takwa kepada Allah. Ini dipandang dari segi agama. Kalau dipandang dari segi orang ahli tenaga dalam, dia terus meditasi. Kata Deddy Corbuzier, dia meditasi, konsentrasi, dan arahnya bukan kepada Allah. Kadang-kadang alamnya pada alam. Hipnotis misalkan, konsentrasi, arahnya kepada benda, tanah, pohon yang besar, bahkan pada matahari, ya, pada kekuatan gaib yang lain. Kayu Corbuzier itu kalau meditasi untuk mencapai kemampuan spiritual itu 7 jam dia meditasi. Cuma saya belum jelas apakah dia dalam keadaan duduk, ya, dan dia menonton tanpa baca, hanya meditasi. Kalau orang yang lillah billah melatih, itu meditasi terus-terusan, karena meditasi konsentrasi. Orang yang ingat Allah berarti orang konsentrasi, apalagi kan lillah dan billah. Maka Mbak Yai menganjurkan sering istighfar. Ambil disedot nafasnya. Pada saat titik paling kulminasi tertinggi, daya ingat kepada Allah, disuruh jatuhkan sebuah permohonan kepada Allah. Itulah makom ijabah. Dengan penuh perasaan zalim, nelongso, butuh pertolongan Allah, kita konsentrasi ingat pada Allah. Ya Allah, seorang yang zalim, saya ini terus merintih. Saat pada titik kulminasi tertinggi, ingat kita pada Allah, sehingga gravitasi nafsu kita hilang. Yang ada gravitasi ketuhanan. Disitulah kamu mohon, terbukalah ijabah. Anda dawuh, iqbalu Allah bisiddati dzulli wal inkisar. Menghadap kepada Allah dengan bisiddati dzulli wal inkisar, dengan merasa yang sangat sekali hina, nelongso, hina di hadapan Allah, nelongso, ya Allah, kau nelongso, kau yang lemah, dengan syiddah, sungguh, ma'atabarri anil kuwah, dengan perasaan yang tidak merasa punya kemampuan, bahkan billah aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Itulah asli sebuah kesuksesan lahiriah dan batinnya, dunia dan akhirat menjabah. Apalagi diniati istighfar, dipasani, dilei, megek ambekan, sama nampuh dari dukun nanti otomatis. Gampang kan dari dukun ini? Gak angel lah, ini dilakoni. Insya Allah niki mboten kali bules niki. Kula ingin namanya ke ya Allah, kula butuh tiang tang mentekak dengan kula ben teko kabeh. Guru pengamal, kula tak kene Malaysia, enggak ndonga ya Allah. Pak biru ilallah, kula salam Malaysia. Berkembang Malaysia alhamdulillah. Sekarang tinggal saya bentuk di Malaysia. Brunei ya lama hanya Pak biru ilallah. Kula bayangne wong Brunei, Rinio ya selok diawe mawon. Alhamdulillah dah berkembang. Banyak di Brunei, di Hong Kong, di Makau, di sana alhamdulillah banyak. Dan banyak peristiwa rohani dan sebagainya. Nah, kita gaib. Mari kita gali. Tuhan itu gaib. Kita tidak pernah menyerahkan persoalan kita pada Allah, pada ikhtiar kita. Maka Allah juga cuci tangan pada kita. Dicatat digenggam, la tasbir nafsaka wa wa yudbiru alaika. Kau jangan mengatur dirimu, Tuhan sedang mengatur kamu. Lek wongi diatur Tuhan pola kaya mayat didusi pola, ya ditinggal kalau sing dusi. Mayat itu lah didusi gak oleh pola semeneng ae. Didusi kalau lek wong Jawa mutir, didusi tangi tinggal mayu dia. Begitu kita sedang ditata oleh Allah SWT. Janganlah kamu menata dirimu. Tawakal. La tasbir nafsaka, ojo nata dirimu. Wa huwa Allah yudbiru alaika, sedang menata kamu. Kalau Allah sedang menata, kau masuk ikut campur, Allah menolak kamu. Alhamdulillah. Terima kasih Anda sudah menyimak video tausiah ini sampai tuntas. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkan apa yang disampaikan
dalam tausiah Kiai Haji Abdul Latif Majid. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat Anda, bantu like, komen, subscribe, dan share video yang bermanfaat ini sebagai bekal kita kelak. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.